Hey yo, what's up everybody? Welcome back to L Story. Intro bosku. Oke guys, balik lagi bareng gua L dan apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga kalian selalu dihindari dari virus yang sedang mewabah saat ini. Amin. Oke guys, selamat datang di segmen Tetapan, berbagi cerita kehidupan. Di segmen ini gue bakalan ngebahas seputaran pembahasan tentang berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi motivasi. Jadi di segmen ini gue bakalan ngasih cerita yang mungkin ada sedikit pesan moral yang ada di dalam konten ini. Dan nantinya juga gue bakalan ngebagiin konten-konten yang mungkin berisi motivasi dan pemberi semangat buat kalian semua. Dan untuk video gue kali ini gue bakalan ngasih motivasi kalian tentang tema bully membuli atau pembulian. Kira-kira kalian di sini siapa yang sering kena bully atau sering membuli orang? Di sini gue bakalan ngejelasin tentang hal itu. Tapi sebelum lanjut, boleh dong buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Oke, let's go. Oke guys, jadi gue mau tanya di sini, siapa yang sering ngebully orang? Atau mungkin yang menonton video ini atau konten ini mungkin ada yang pernah kena bully kayak gue sih. Gue juga dulu pernah kena bully, tapi gue nggak pernah yang namanya balas dendam ataupun nyimpan dendam ke orang yang ngebully gue. Kenapa? Karena buat gua ngebully itu atau maksudnya membalas dendam kepada seseorang itu adalah perbuatan yang nggak baik lah. Apalagi nyimpan dendam itu hanya hanya merugikan diri kalian sendiri. Karena jika kalian menyimpan dendam kepada orang lain, maka akan menyiksa diri kalian sendiri, karena kalian selalu memikirkan hal-hal yang nggak enak untuk kalian lakuin ke orang yang kalian dendam. Di sini juga gue mau mau ceritain tentang pengalaman gue waktu gue sering dibully, dan mungkin kalian bisa ngambil pelajaran dari cerita gue ini. Jadi gue dulu itu pernah dibully sama teman-teman sekolah gue. Waktu SD sih gue nggak pernah ya dibully. Pernah sih dibully, tapi nggak dibully secara fisik, tapi cuma dikata-katain gitulah. Karena maklum lah kondisi gue yang kayak gini. Jadi banyak orang yang sering ngata-ngatain gue, ngejekin gue, ngehina kondisi gue. Jadi cuma kayak gitu. Tapi di saat gue SMP, gue sering banget dibully sama teman-teman gue. Dan buliannya itu bukan cuma dikata-katain atau dihina kayak gitu, tapi gue juga sering dibully secara fisik. Atau maksudnya gue sering dibully dengan cara dipukul, ditendang, pukul pakai barang gitu. Bahkan pernah gue dicambukin pakai lidi. Itu rasanya bener-bener sakit banget karena sampai ngebekas di belakang gua. Jadi di sini gua mau ingetin ke kalian yang sering kena bully, supaya kalian jangan sampai ada niatan buat balas dendam atau menyimpan dendam kepada orang yang membuli kalian. Karena
itu cuma bikin diri kalian sendiri tersiksa. Gue tuh pernah dibully waktu gue kelas 2 ke kelas 3 waktu itu, kelas 3 SMP tahu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Pernah waktu itu, waktu gue di kelas, gue lagi nulis, terus waktu itu kan nggak ada guru tuh di kelas, jadi teman-teman gue itu bebas buat ngebully gue. Dan waktu itu mereka awalnya cuma apa ya namanya, cuma jebret gue pakai dasi mereka. Dan buat gue sih kalau cuma kayak gitu tuh nggak bakalan kerasa, karena gue udah kebiasa dibully. Jadi apapun yang mereka lakukan itu nggak bakalan kerasa buat gue, karena bisa dibilang gue udah apa ya, udah kebal lah. Kebal bukan karena ilmu gitu, tapi kebal karena udah terbiasa dibully. Jadi kalau cuma kayak gitu gue nggak ngerasa. Dan mungkin karena mereka capek gituin gue pakai dasi mereka cari cara lain buat ngebully gue. Dan kalian penasaran apa yang mereka lakuin? Mereka ambil lidi, kalau nggak salah 2 batang lidinya, dan mereka cambukin ke belakang gua. Dan itu rasanya bener-bener sakit banget. Di situ gua teriak, gua nangis, karena nggak kuat lah nahan sakit dari cambukan itu. Dan mereka cambuknya itu nggak pelan, tapi pakai tenaga. Jadi rasanya gimana ya? Kalian bisa ngerasain sendiri lah. Dan kenapa gua nggak pernah ada niatan buat balas dendam atau bahkan lapor ke orang tua aja gue nggak pernah. Karena gue mikir kalau gue lapor ke orang tua gue, yang ada masalahnya bukan kelar tapi malah nambah masalah. Karena gini, kalau gue lapor ke orang tua gue, pasti orang tua gue bakalan marah ke orang itu, ke temen gue ini yang ngebully gue. Dan pastinya orang tua gue bakalan cari temen gue ini dan bakalan marahin mereka, atau bahkan bisa mukulin mereka. Dan apa ya, kalau temen gue ini nggak terima, pastinya mereka kan bakalan ngelaporin ke orang tua mereka. Dan ujung-ujungnya orang tua gue sama orang tua mereka pasti bakalan berantem. Itu yang gue pikirin. Yang ada masalahnya makin besar. Yang tadinya cuma masalah antara gua sama teman gua, jadi masalah antara orang tua gua sama orang tua dari teman gua itu. Jadi gua mikir kayak gitu. Di saat gua sering dibully, tapi gua nggak balas mereka ataupun ngelaporin mereka. Dan gua juga di sini mau apa ya, ngingetin ke kalian buat orang-orang yang sering ngebully orang lain atau sering ngebully teman kalian sendiri, supaya gimana ya, stop lah kelakuan kalian itu, karena itu justru bakalan ngerugiin diri kalian sendiri di masa depan nanti. Karena apa yang kalian lakukan di masa kini atau di masa sekarang akan terjadi ke diri kalian sendiri di masa depan nanti. Atau kalau kalian tahu tentang hukum tabur tuai, atau apa yang kalian perbuat itu yang akan kalian tuai di masa depan nanti, alias apa yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai. Sama contohnya kayak kalian apa ya, kayak kalian petani lah. Contohnya petani yang mau apa ya, nanam tanaman mereka di sawah, dan pasti di masa depan nanti mereka bakalan manen hasil dari apa yang mereka tanam itu. Seperti itulah contohnya. Jadi di saat kalian melakukan sesuatu di masa sekarang, itu yang akan kalian dapatkan di masa depan. Jadi di saat kalian melakukan kejahatan di masa sekarang,
maka di masa depan nanti kalian yang akan mendapatkan kejahatan itu. Kalian yang akan dijahati oleh orang lain. Di saat kalian membuli orang lain di masa sekarang ini, percaya di masa depan nanti kalian yang akan dibuli oleh orang lain. Dan jika di masa sekarang ini kalian sering menghina orang atau merendahkan orang, maka di masa depan nanti kalian yang akan dihina dan direndahkan oleh orang lain. Tapi sebaliknya, jika kalian berbuat kebaikan di masa sekarang atau sering membantu orang, sering menolong orang, maka di masa depan nanti kalian yang akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kalian yang akan dibantu oleh orang lain, kalian yang akan ditolong, dan akan diperlakukan selayaknya apa yang kalian lakukan kepada orang lain di masa sekarang ini. Jadi intinya berhenti dari kelakuan kalian yang sering membuli orang lain dan usahakan berbuat baik kepada sesama kalian. Karena ingat, jika kalian mengasihi sesama kalian, maka Tuhan yang akan membalas kalian dengan hal yang lebih baik lagi. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang membenci orang lain atau sering menghina orang lain, sering membuli orang lain, dan sering berbuat jahat kepada orang lain. Tuhan lebih suka kepada orang yang sering menolong orang lain. Jadi usahakan jika kalian melihat teman kalian yang kesusahan atau memiliki kekurangan yang bisa dibilang memprihatinkan, usahakan kalian bantu, jangan kalian bully atau kalian hina. Karena bisa jadi di masa depan nanti mereka yang akan menolong kalian. Jadi intinya gue mau bilang di sini berbuat baik selagi kalian masih punya waktu untuk berbuat baik. Karena ingat, di dunia ini kita hanya sementara. Di dunia ini kita hanya seperti uap yang datang sebentar lalu hilang seketika. Di bumi ini kita hanya seperti uap yang gue bilang tadi, kita hanya sebentar. Di bumi kita hanya seperti menumpang. Karena tempat kita yang sebenarnya itu di alam baka. Jadi selagi kalian masih punya waktu di dunia, pergunakan waktu kalian sebaik-baiknya dan berbuat baik kepada sesama. Dan percaya jika kalian melakukan itu, kalian yang akan mendapatkan berkah atau balasan dari perbuatan baik kalian. Tapi jika kalian berbuat kejahatan, maka kejahatan juga yang akan kalian dapatkan di masa depan nanti. Dan semoga kalian bisa memahami apa yang gua sampaikan di sini, karena gue cuma mau membuat kalian agar sadar dengan apa yang kalian lakukan. Karena sebagai sesama manusia kita harus saling mengingatkan agar agar kita sama-sama mendapatkan kebaikan, agar kita sama-sama berjalan di jalan Tuhan, tidak berjalan sendiri-sendiri. Oke, mungkin itu aja, dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat subscribe ya, dan like juga jika kalian suka, dan tolong dibagikan ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa mendapatkan pencerahan dan bisa berbuat baik kepada sesama. Oke, gua Nathan, gua pamit dan shalom. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.